Baik, selamat malam semuanya. Dan perkenalkan, nama saya David Benda Costa dari SMP 204. Ini saya akan mempresentasikan tentang modul APSI, itu modul 9 yang berjudul Modeling Object State menggunakan State Machine Diagram. Baik, yang pertama itu tujuan kita mempelajari ini apa sih, yaitu setelah kita menyelesaikan modul ini, kita bisa membuat model object state, terus menjelaskan elemen-elemen penting dari diagramnya state machine. Kemudian ada peta proses. Di sini peta prosesnya seperti biasa, ada pemangku kepentingan mental model, kemudian ada model persyaratan, kemudian ada NFR dan FRS, kemudian ada model arsitektur dan model desain. Kemudian kemudian menjadi model solusi dan menjadi code. Nah, di sini alur dari proses untuk membuat state machine diagram ini, itu pertama atau state chart. Artefak meliputi model kelas domain menggunakan skenario bentuk kasus. Nah, dimulai dari buat diagram interaksi untuk skenario kasus penggunaan utama. Kemudian setelah sudah dibuat, kemudian kita mengidentifikasi dan model keadaan objek kompleks menggunakan diagram state chart. Memperkenalkan keadaan objek state adalah seperti contohnya 1A, mode atau kondisi dari makhluk booster. Ada dua cara pikir mengenai keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut untuk objek tertentu. Keadaan suatu objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini memandang definisi kedua, yaitu tentang keadaan suatu objek. Mengidentifikasi elemen-elemen dari mesin diagram. Itu pertama ada node keadaan, kemudian garis ini menunjukkan transisi, kemudian pelatok transisi, keadaan terakhir, dan menyalakan unit dan keadaan awal. Keadaan transisi, kondisi transisi mewakili perubahan kondisi pada rantai. Jadi kita lihat itu ada pelatok eventnya. When real time lebih besar daripada upper bound, AC akan otomatis menyalakan fan-nya atau kipasnya. Dan begitu pun sebaliknya. Struktur internal node negara atau struktur internal node state. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Di sini kita bisa lihat ada state dan cooling. Event entry menentukan tindakan saat masuk ke bagian state. Kemudian event keluar menentukan tindakan saat keluar dari state. Event lakukan menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Diagram mesin HVAC yang lengkapnya seperti ini. Pertama ada cooling, idle, dan heating. Di sini akan di turn on unit. Nah, di turn on unit kita AC-nya itu akan membaca real temperature lebih besar dari upper bound, maka turn on the fan atau AC installed. When real time lebih kecil dibandingkan upper bound, maka coolingnya akan secara otomatis akan mati. Kemudian real time lebih kecil daripada lower bound, maka mesin heatingnya itu akan secara otomatis nyala. Kemudian ketika real time lebih besar daripada upper bound, maka heatingnya akan dimatikan. Kemudian membuat diagram mesin state untuk objek kompleks. Gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Menggambar keadaan stabil objek, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara kondisi objek, tentukan tindakan transisi. Jika ada, tentukan tindakan dalam keadaan jika ada. Kemudian di sini kita membuat status awal dan status akhir dulu. Kemudian setelah itu kita menentukan objeknya. Objeknya apa aja sih? Ada idle, heating. Status objek ada idle, heating, dan cooling.
Nah, kemudian kita menentukan parsial dari statusnya, alur-alur dari stepnya ini. Kemudian tentukan kejadian transisi dan actionnya. Nah, di sini kita sudah memberikan transisi atau action apa yang akan dijalankan. Nah, kemudian kita tentukan action dengan sebuah state. Nah, state-nya adalah entry or turn on AC dan exit turn off AC. Kemudian setelah event trigger, peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu yang ditunjukkan dengan menggunakan event setelah pemicu. Untuk menyalakan transisi setelah 10 menit, menentukan event pada transisi seperti setelah 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Nah, transisi diri. Nah, di sini ada transisi diri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Nah, di sini kita lihat ada push item atau error. Ditambah lagi, kemudian push item entry sama dengan maksimal kurang 1, max kurang 1. Kemudian ada partial fill, ada push item juga. Di sini ada transaksi mandiri juga, transaksi mandiri, push item entries bla 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 dan add. Tikungan. Dalam UML, sebuah tikungan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi state, urutan peristiwa, evaluasi penjaga dan tindakan. Nah, di sini ada order of state, dapat kita bisa lihat di sini. Kemudian ditulis di sini urutan transisi, event transisi, urutan peristiwa, dan evaluasi penjaga dan tindakan. Nah, di sini ada contoh tikungan. Ini tanpa tikungan dan ini ada dengan tikungan. Choice. Pada UML, sebuah choice digunakan untuk mempermudah diagram dengan memecah transisi ke beberapa bagian. Dengan demikian, mengurang duplikasi dari pemicu kejadian. Di bawah ini beberapa contoh yang memperlihatkan permintaan dari transisi bagian, permintaan dari kejadian, evaluasi dari penjagaan. Nah, di sini ada permintaan dari bagian S, kejadian adalah E, dan evaluasi dari penjagaan adalah G, dan aksi adalah A. Contoh choice, contoh spek menggunakan persimpangan. Nah, dapat kita bisa lihat di sini ada persimpangannya. Contoh tumpukan ekivalen menggunakan sebuah choice. Nah, dapat kita lihat di sini ada choice atau contoh stack penggunaan persimpangan. Nah, kesimpulan dari kita mempelajari modul state ini adalah sebuah objek mungkin memiliki pernyataan bahwa menetapkan kebiasaan unit untuk objek, dan mesin bagian diagram menyediakan sebuah mekanisme untuk memudahkan sebuah bagian dan transisi dari sebuah objek. Yap, mungkin begitu dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar dan mungkin sekian dan selamat malam semua.